Tapi sekarang pandangannya sudah lain. Karena apa? Pancasila sekarang kelihatannya sudah diabaikan. Bahkan generasi emasnya kalau Pancasila tidak didalami, ditegakkan dengan baik, dijalankan dengan baik, bisa ada masa emas. Indonesia mungkin bisa nggak berhasil. Kita mau mengatakan memberantas korupsi, nggak akan bisa kalau kita tidak bisa melaksanakan secara murni dan konsekuen tentang pelaksanaan Pancasila itu. Pancasila itu sama dengan mempelajari agamanya masing-masing yang tidak boleh beradu domba dengan agama yang lain karena perbedaan cara beragamanya. Pancasila perlu kita terapkan dengan baik karena sekarang nyatanya korupsi aja sudah repot menghadapinya. Banyak pimpinan-pimpinan menteri-menteri yang pada korupsi hanya karena korupsi. Belum kalau ada penyimpangan yang lain. Kira-kira demikian yang sungguhnya hal ini sangat memprihatinkan. Kalau nggak cepat-cepat kita membahas untuk bagaimana Pancasila itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Maksum, asli dari Jawa Timur, Pare Kediri. Usia kalau menurut KTP usia 80. Lahiran tahun 1943. SD-nya di Madrasah Islamiyah, terus pindah ke SMP Muhammadiyah, itu di Pare, pindah lagi, akhirnya di SMA Tulungagung, tadinya Tulungagung, pindah ke Kediri, negeri Kediri, SMA 1. Setelah lulus, saya terus langsung mendaftarkan ke Akmil. Tapi melihat Akmil kok persaingannya berat. Terus ada pemasukan Wamil Secapa, saya masuk ke situ. Nah itu kira-kira tahun 1962. Situasinya memang dulu diperlukan untuk memperkuat pertahanan negara. Saya pas kesempatan lah lulus dari Secapa, ditempatkan di Arhan Sri 1 Jakarta. Dari situ waktu itu masa saya seteling di Kemayoran, itu waktu zaman Sri Kora. Nah itulah yang membawa saya jadi dapat veteran. Kira-kira itu 2 tahun, akhirnya pindah ditarik untuk menjadi wakil komandan pasar di Banda Aceh. Aceh, saya memimpin pasar di Aceh. Setelah di Aceh,
saya lagi ke Jakarta, ada sekolah, ada sispepa. Nah, sekolah itulah ya akhirnya saya mendapat penempatan di Akmil, di Depilum, tadinya pertama Departemen Pendidikan Umum, misalnya ngajar yang sifatnya umum. Tapi setelah itu ditarik saya jadi kepala seksi Resimen Taruna sampai kira-kira 2 tahun. Akhirnya saya minta pindah ke Jakarta, yang mempersiapkan karena sudah umur, siapa tahu kalau nanti pensiun sudah di Jakarta. Akhirnya di Departemen Muslimin Hankam. Nah, saya di situ jadi mengajar di pendidikan Muslimin Hankam itu. Situ lama sampai akhirnya pensiun itu di Jakarta. Di Muslimin Hankam itu. Kira-kira itulah riwayat hidup saya di dinas militer. Pada waktu di Hankam pernah sekolah minu Hankam itu di Bandung. Dari situlah saya akhirnya ketemu jodoh saya, orang Bandung. Akhirnya punya anak satu, yaitu Asti Kurniasih yang lahir di Jakarta. Yang satu lagi lahir di Akmil. Ya, waktu itu saya tinggal di daerah Pirian. Sekarang saya tinggalnya di komplek PPAD di Kopas. Saya pernah mengajar P4 karena saya pernah ikut P4 tingkat nasional, yaitu termasuk untuk penatar P4 di daerah-daerah. Nah, saya masuk di situ. Akhirnya saya di Pusjemen pun juga ngajar, ya termasuk itu di Depilum, di Tarunan juga ngajar Pancasila. Pengalaman saya Pancasila itu adalah pedoman hidup kita sebagai ideologi bangsa Indonesia yang baik untuk bangsa Indonesia. Karena dengan Pancasila itu akan memudahkan kita menyampaikan untuk persatuan dan kesatuan itu menjadi kuat, tidak mudah terpecah belah. Saya akan jelaskan secara singkat saja apa itu Pancasila. Ada dasar dan ideologi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau saya jelaskan, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, lagi Maha Pengasih, lagi Penyayang, yang telah menurunkan petunjuknya kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, inilah yang menjadikan manusia bisa terangkat derajatnya menjadi mulia karena bisa menjadi baiknya budi pekerti di dalam melaksanakan petunjuk Tuhan itu. Dengan baik budi pekertinya, itulah akhirnya mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun kebaikan kebahagiaan di akhirat.
nantinya. Inilah tujuan manusia di dalam berpancasila. Nah, saya jelaskan yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk tadi sudah saya jelaskan, ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi pokok daripada petunjuk Tuhan yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia yang terbaik di dunia. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuhan dalam ini Tuhan menciptakan manusia itu karena adanya seorang pria dan seorang wanita yang berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dalam arti yang baik, yaitu bersaudara, berkasih sayang, saling membantu, dan bergotong royong yang menggalang persatuan dan kesatuan akan mudah membuat keseimbangan di dalam pergaulannya dengan masyarakatnya. Tiap-tiap umat itu punya kiblat untuk menghadapkan mukanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, di situ petunjuknya berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Jadi hidup itu sungguhnya kita itu diarahkan untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena manusia-manusia yang ada ini bagian keturunan daripada menjadi sungguhnya saudara-saudara kita karena dulu Adam dan Hawa itu. Maka dari itu kita hanya diarahkan bagaimana bisa saling membantu untuk baiknya hidup di dunia ini. Kita hidup itu tidak lain hanya akan memudah dengan adanya berdasarkan petunjuk Tuhan, akan memudahkan kita berbuat adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya berbudi pekerti yang baik. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu harus kita bina, kita pelihara dari kita berkeluarga. Dari situlah kita bentuk yang persatuan itu tidak mudah terpecah belah di dalam berkeluarga. Selanjutnya, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh bijaksanaan rakyat. Memang kita diutamakan musyawarah di dalam kita hidup bersama, di dalam berbangsa dan bernegara ini. Seperti yang telah kita lakukan dengan adanya DPR, MPR, dan pemerintahan yang harusnya mereka itu semuanya harus berusaha untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu menjadi tujuan kita. Ini akan mudah kita berhasil kalau kita mau melaksanakan Pancasila itu sesuai dengan petunjuk Tuhan yang telah diberikan, yang bisa membawa kemuliaan manusia hidup di dunia. Dari situlah maka Pancasila harus kita lakukan pendidikan Pancasila. Jangan seperti sekarang diabaikan. Harusnya pendidikan dari SD, dari SMP sampai seterusnya. Mungkin dari rumah, mungkin terhadap keluarganya. Nah, inilah yang harus
dilakukan. Kalau enggak, kita mau merasakan memberantas korupsi, nggak akan bisa kalau kita tidak bisa melaksanakan secara murni dan konsekuen tentang pelaksanaan Pancasila itu. Tapi sekarang pandangannya sudah lain. Karena apa? Pancasila sekarang kelihatannya sudah diabaikan. Bahkan generasi emasnya kalau Pancasila tidak didalami, ditegakkan dengan baik, dijalankan dengan baik, itu ada masa emas. Indonesia mungkin bisa nggak berhasil mendalami Pancasila dengan murni konsekuen, itu artinya sesuai dengan petunjuk Tuhannya. Bagi yang Islam sesuai agama Islamnya, petunjuk Tuhannya. Bagi yang Kristen juga demikian sesuai dengan petunjuk Tuhannya. Bagi yang Buddha maupun yang Hindu juga semuanya akan mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa. Soal ada perbedaan, istilah namanya kehidupan dunia itu memang macam-macam. Tapi sungguhnya tidak boleh kita terlangsung perbedaan menjadikan pertentangan. Tapi perbedaan itu adalah bagian daripada kehidupan dunia. Perbedaan itulah akhirnya mungkin bisa menjadi hal-hal yang perlu tahu, tapi ada yang kita tidak lakukan, atau ada tahu yang kita harus lakukan. Kira-kira demikianlah dunia itu hebatnya di dalam penuh perbedaan, tapi diarahkan untuk berlomba-lomba membuat kebaikan, sehingga terjadilah di situ kebahagiaan hidup di dunia, ataupun nantinya akhirnya kebahagiaan di akhirat nantinya kalau sesuai arahan daripada petunjuk Tuhannya. Istilahnya dengan beriman dan bertakwa. Beriman itu via berkeyakinan, tapi laksanakan keyakinan itu. Pelaksanaannya itulah ketakwaan itu. Kira begitulah kehidupan Pancasila itu. Jadi nggak ada habis-habisnya. Jadi dari kecil Pancasila itu sama dengan mempelajari agamanya masing-masing, yang tidak boleh beradu domba dengan agama yang lain karena perbedaan cara beragamanya. Tapi semuanya arahannya untuk berlomba-lomba berbuat sebaik-baik. Kalau saya memang pemikirannya sekarang ini ya sudah banyak berpikir yang tanpa pendidikan seperti itu merasa dia sudah bisa menerapkan Pancasila menurut mereka. Tapi kenyataannya sekarang ini yang ramai, yang berkembang di dalam pelaksanaan hidup itu, yaitu yang sukar diberantas, yaitu korupsi atau hal-hal yang tidak diinginkan di dalam berpancasila atau sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, ini banyak dilakukan dengan karena pamrih mendapatkan keduniaan saja, bahkan sampai berebut. Yang jelas saya sudah merasakan saya nggak perlu harus saya kaya raya atau bermegah-megahan keduniaan saja. Tapi yang penting sungguhnya ya keduniaan, ya kerohanian, yang kita tidak menyimpang daripada petunjuk
Tuhan. Kita kalau berdoa, doanya jadikanlah hati kami menjadi hati yang bersih, lunak, dan tenang. Bersih dalam arti sini tidak ada yang menyimpang daripada petunjuk Tuhan. Kalau bersih, lunak, itu bijaksana. Akhirnya apa yang dilakukan karena berdasarkan petunjuk Tuhan, maka dia akan bijaksana. Kalau dia bijaksana, hidup itu tenang. Ya alhamdulillah, saya merasa di situ tenanglah di sini. Sebagai penutup, saya berkesimpulan bahwa Pancasila perlu kita terapkan dengan baik, karena sekarang nyatanya korupsi aja sudah repot menghadapinya. Bahkan KPK aja kepalanya malah korupsi. Banyak pimpinan-pimpinan menteri-menteri yang pada korupsi hanya karena korupsi. Belum kalau ada penyimpangan yang lain. Kira-kira demikian yang sungguhnya hal ini sangat memprihatinkan. Kalau nggak cepat-cepat kita membahas untuk bagaimana Pancasila itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, mohon untuk like, komen, dan subscribe. Saya Maksum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!